Selamat datang di mata kuliah Ekologi Pariwisata bersama saya Goisa Rohman Nur Aziza dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul sumber daya alam, jasa lingkungan, dan pemanfaatannya dalam pariwisata. Khususnya pada bahasan komponen penilaian sumber daya alam sebagai potensi daya tarik wisata alam. Baik, sebelum masuk kepada materi penilaian, mari bahas dulu. Apa hubungan pariwisata dengan sumber daya alam? Pariwisata merupakan fenomena global yang keberhasilannya bergantung pada lingkungan fisik dan berbagai sumber daya alam. Pariwisata ini memiliki dampak yang signifikan pada sumber daya alam dan lingkungan. Tetapi bila dikelola dengan baik, juga dapat berkontribusi pada konservasi sumber daya di saat yang bersamaan. Sumber daya alam yang digunakan untuk pariwisata mencakup kategori yang sangat beragam. Ada yang memanfaatkan elemen lanskap seperti sumber daya geomorfologi, bentang alam, geologi seperti mineral, batuan, dan fosil, hidrologi seperti sungai, danau, dan laut, dan hayati seperti hewan dan tumbuhan. Perbedaan tipe sumber daya yang dimanfaatkan akan mempengaruhi jenis pengelolaannya, serta bagaimana mengembangkan rekreasi, akomodasi, dan infrastruktur yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia dengan keanekaragaman sumber dayanya memiliki banyak sekali potensi wisata yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Ada setidaknya 7 indikator yang dapat digunakan dalam menilai potensi wisata, yaitu keunikan, kelangkaan, keindahan, seasonalitas, aksesibilitas, sensitivitas, dan fungsi sosial. Keunikan dapat diartikan sebagai feature yang berbeda, baik dalam artian fisik maupun proses. Keunikan potensi wisata dapat dilihat dari perbedaan fenomena, bentuknya, waktunya, dan tempat kejadiannya, ataupun ukuran dimensi dari fenomena itu sendiri. Ini terkait dengan keterbatasan jumlah sumber daya atau fenomena, seperti proses kejadian tersebut sangat langka atau pengulangan prosesnya tidak dapat diprediksi hasilnya. Keindahan dikenal sebagai nilai estetika yang ada pada objek yang bisa kita lihat baik secara visual maupun juga secara auditori. Keindahan dinilai dari aspek komposisi dan nuansa bentuk dan warna yang secara psikologis dianggap indah oleh manusia karena dapat menghasilkan sesuatu yang harmonis. Musiman, seasonalitas ini bisa menjadi nilai plus atau nilai minus. Untuk nilai plus misalnya bisa meng-create event, festival, atau tema daya tarik. Misalnya wisata agro. Ketika bulan-bulan tertentu ada musim panen durian, maka bisa dijadikan sebagai paket wisata panen durian. Namun minusnya, kegiatan ini tidak bisa ditawarkan sepanjang tahun ketika memang tidak ada panen. Sensitivitas berkaitan dengan tingkat terpengaruh atau tidaknya atraksi atau daya tarik wisata dari kehadiran kegiatan wisata. Sebagai contoh, flora dan fauna yang akan menghindar jika bertemu dengan manusia, atau yang menjadi stres hingga dia meninggalkan habitatnya karena pertemuan dengan manusia tersebut. Aksesibilitas dinilai dari tingkat kemudahan untuk mencapai destinasi tertentu. Semakin sulit aksesnya, biasanya menurunkan penilaian terhadap potensi daya tarik wisata tersebut. Fungsi sosial dilihat dari seberapa besar manfaat keberadaan dari daya tarik wisata tersebut untuk masyarakat. Misalnya, memiliki nilai sejarah yang kuat, berkaitan dengan sumber kehidupan sosial budaya, ekonomi masyarakat, atau sebagai identitas regional suatu daerah. Nah, demikianlah indikator-indikator yang dapat menilai potensi daya tarik wisata. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Created using Powtoon.